Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ustazah Fatimah, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah senantiasa diberi perlindungan sama Allah dan selalu dilimpahi dengan kesehatan, kemudian rezeki yang banyak, ya. Nah, kita sebagai manusia jangan sampai kufur nikmat ya. Kesehatan itu adalah hal yang paling utama, maka kita harus selalu menjaga dan selalu berusaha menjaga agar semuanya itu bisa lancar. Dengan sehat, kita dalam mengaji nanti juga lancar, dalam belajar juga lancar. Apalagi kita masih dalam era pandemi sekarang ini, ya. Kita tahu bahwa COVID-19 ini belum mereda ya, apalagi di Indonesia malah semakin banyak kasus karena masyarakatnya yang sudah menganggap bahwa COVID itu tidak ada. Nah, Ustazah harap kalian jangan seperti itu, nggih. Ya tetap harus jaga kesehatan di rumah dengan cara apa? 3M. Yang pertama memakai masker. Ya, kemanapun kalian pergi, wajib menggunakan masker. Ya, dengan cara begitu kita setidaknya sudah berusaha agar kita tidak terserang atau terjangkiti dengan COVID-19. Apalagi kan sekarang itu kan di daerah kita kan banyak polusi juga. Nah, dengan adanya masker itu diharapkan kita bisa semakin bersih lah apa yang kita hirup itu. Ye. Kemudian dengan langkah mencuci tangan. Bagaimana langkah mencuci tangan yang baik? Nah, sudah banyak tutorial-tutorial yang ada di YouTube, di internet ya. Silahkan di situ bagaimana cara mencuci tangan yang baik, tidak asal mencuci tangan, terutama menggunakan sabun ya, wajib menggunakan sabun karena dengan sabun itu nanti kuman-kuman yang ada itu bisa hilang. Nah, atau mati. Kemudian dengan yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi, dimanapun kalian pergi, misalnya kalian baru keluar, mungkin ke warung, atau ikut ayah ibu pergi belanja bulanan, atau makan. Nah, di situ diharapkan kalian juga ingat menjaga jarak. Ya, setidaknya kalian berusaha biar tidak terkena droplet dari orang lain. Ya, kita tahu bahwa virus COVID-19 ini bisa tertular atau menularkan itu dari saliva ya, ludah. Mungkin cipratan ludah. Nah, itu bisa menyebabkan sarana atau perantara kita nanti bisa terjangkiti COVID-19. Nah, jadi Ustazah harap kalian di rumah tetap menerapkan 3M ya. Ya, amal soleh nanti dapat pahala. Oke. Sebelum Ustazah membahas mengenai pembelajaran kali ini, Ustazah tidak ingin memberikan materi baru dulu, ya, karena kalian kemarin sudah berpusing-pusing ria mengerjakan bahasa Indonesia dengan 50 soal, 30 soal pilihan ganda, 15 isian singkat, dan 5 uraian. Nah, pasti di situ kalian, ini soal apa sih? Kok banyak sekali? Ya, namanya bahasa Indonesia ya, otomatis teksnya panjang, itu biasa. Nanti kalian temukan sampai kalian, bahkan nanti ketika kalian sudah mau ingin profesi apa, nah itu pasti ada tes bahasa Indonesianya. Entah nanti jadi PNS ataupun yang lain-lain. Nah, di situ pasti ada tes bahasa Indonesia yang dan teksnya pun juga banyak. Jadi kemarin kalau ada yang protes, kok tesnya kok teksnya banyak sekali, Us. Nah, itu alasannya karena ya kita pembelajarannya bahasa Indonesia ya, Nak. Ya. Maka dari itu dengan adanya bahasa Indonesia itu diharapkan kalian itu bisa menerapkan literasi ya. Jadi menambah literasi. Kita tahu bahasa Indonesia di Indonesia. Nah, itu masyarakatnya masih minim literasi ya. Makanya Ustazah selalu bilang kepada kalian, budayakan membaca dulu, pahami dulu sebelum kalian menanyakan. Karena kalau kalian itu kebiasaan dari muda
sudah selalu bertanya tetapi tidak ingin memahami sesuatu dulu, nah itu akan menunjukkan, oh ternyata kalian itu hanya bisa bertanya, tidak mau memahami. Nah, Ustazah mengharapkan tidak seperti itu ya, dengan adanya literasi, dengan kalian itu rajin membaca, pengalaman membaca itu ada, maka akhirnya dalam memahami sesuatu itu pun juga mudah, nggih. Jadi kalau ada informasi itu tidak langsung ditelan mentah-mentah, dipahami dulu, oh ini tentang apa. Jadi tidak salah dalam merepresentasikan pemikiran kalian. Oke? Nah, kali ini Ustazah akan membahas mengenai soal-soal PTS kemarin. Nah, Ustazah ingin menunjukkan beberapa hasil dari tes yang kemarin. Nah, sekaligus membahas soal-soalnya. Nanti kita bahas mungkin beberapa soal saja, mungkin tidak menyeluruh ya. Sekalian buat gambaran kalian. Oh, jadi tes bahasa Indonesia itu seperti ini ya. Kemarin aku mengerjakan yang uraian itu cuma screenshot dari gambar saja, ketahuan nilainya pasti jelek ya. Jadi Ustazah itu meneliti satu-satu, nggih. Jadi Ustazah harap itu Ustazah berusaha adil itu untuk kebaikan kalian, nggih. Jadi tidak asal, wah ini Ustazah paling nggak dikoreksi nih, maka screenshot kosongan aja. Oh aku main game ini, tak screenshot aja. Barangkali Ustazah nggak tahu kalau aku mengerjakan uraian. Nah, itu salah besar ya Ustazah, ngecek satu-satu nilai kalian berapa. Maka dari itu, Ustazah harap bagi kalian yang mengerjakannya belum sungguh-sungguh, nggih, jangan harap di PAS nanti Ustazah akan memberikan nilai yang bagus. Jadi, minta kerjasamanya, setidak-bisanya kalian, minimal kalian itu mau menjawab soal tersebut, ya. Kalian berusaha, Ustazah pun juga berusaha. Kita sama-sama di sini problematikanya tidak bisa bertemu langsung ya. Jadi untuk mungkin sharing usaha ini tidak bisa, nah silahkan bisa lewat WA. Beberapa dari kalian yang aktif itu tanya lewat WA. Nah jadi bagi kalian yang di situ masih belum paham, silahkan Ustazah buka kelas di WA-nya Ustazah sendiri. Jadi kalau Ustazah longgar pun Ustazah juga balas, nggih. Nah, tapi jangan lupa di situ kalian mengucapkan dulu, perkenalan dulu siapa. Lah, Ustazah nggak tahu kalau kalian itu siapa. Tiba-tiba tanya, "Us, ini maksudnya apa?" Nah, itu kan juga tidak sopan, ya. Jadi Ustazah juga ingin menekankan dalam kalian itu berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, itu diharapkan kalian itu punya unggah-ungguh nih basa Jawa nih. Nggih, salam dulu, perkenalan, mohon maaf saya ingin menanyakan sesuatu tentang ini. Nah, itu boleh. Dan jangan cuma WA, Assalamualaikum, nunggu dibalas Waalaikumsalam. Nah, itu nanti malah kelamaan. Langsung aja jadi satu. Assalamualaikum Ustazah, ini saya, namanya ini dari kelas ini. Saya ingin menanyakan, nah langsung to the point seperti itu boleh, itu bagus. Oke. Oke. Nah, kali ini Ustazah akan membahas mengenai soal-soal ya, walaupun nanti tidak semuanya mungkin karena terkait dengan durasi anak-anak, mengenai soal penilaian tengah semester Gasal untuk kelas 8 kemarin. Jadi untuk bahasa Indonesia itu sama mau dari kelas 7, 8, 9 nggih. Itu 30 soal pilihan ganda, 15 soal isian dan 5 soal uraian. Nah, itu yang membuat soal juga bukan Ustazah sendiri nggih. Jadi dari IKSS atau di situ perkumpulan guru-guru swasta yang di situ dalam sebuah forum, bukan forum ya, perkumpulan lah di situ. Kemudian ada yang bertugas untuk membuat soal. Nah, itu dari berbagai sekolah. Nah, itu akhirnya dihimpun jadi satu. Nah, akhirnya bisa jadi soal penilaian tengah semester Gasal ini. Nah, oke anak-anak, kemarin kisi-kisi itu sesuai dengan soalnya. Nah, jadi kemarin yang sudah belajar dari kisi-kisi itu bisa diprediksi bahwa dalam mengerjakan soal ini pasti lebih mudah. Ya, jadi tujuannya kisi-kisi itu diberikan adalah kalian supaya belajar dulu batasan-batasan materinya. Jadi tidak pergi-pergi kemana-mana. Oh, harusnya belajar ini, tetapi malah lari ke sana, ya. Itu. Oke. Kalau ini Ustazah
Ustazah tunjukkan dulu tampilan dari kemarin ya, soal kemarin. Jadi yang dalam Google Form itu yang telah Ustazah buat. Ini. Kemarin kali seperti biasa kalian mengisi nama dan kelas ya otomatis. Nah, kalau ini sebelum membahas soal, Ustazah ingin tunjukkan dulu hasil dari kerja kalian kemarin ya. Jadi ini hasil kerja kalian kemarin itu Ustazah sudah buat dalam atau Ustazah sudah mengubahnya dalam bentuk lembar jawab ya. Jadi yang di situ nilainya bagus ya kelihatan bagus dan ada buktinya kalian itu mengerjakannya itu bagus apa tidak, lengkap apa tidak. Kalau yang jelek ya kelihatan jelek. Nah, ada yang room C itu tidak dikerjakan sama sekali. Nah, itu Ustazah kecewa ya. Karena Ustazah sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan materi sesuai dengan apa yang harus kalian capai. Kemudian, nah seperti ini misalnya. Ini kan kosong. Nah, tetapi ada kalau Chelsea ini kemarin mengirimkan tugasnya itu lewat WA dan itu boleh ya. Ustazah perbolehkan. Dan itu tidak apa-apa. Kalau yang penting ada konfirmasi ke Ustazah. Ya. Ada juga yang di situ, nah jawaban cuma titik seperti ini. Ustazah bingung. Niat jawab apa tidak? Ya Ustazah salahkan. Ya. Ada juga, ada linknya. Cuma sesuai dengan apa yang Ustazah harapkan. Ada yang hanya screenshot soalnya lagi. Ada yang cuma screenshot warna hitam, ada yang screenshot game malahan ya. Itu Ustazah sangat-sangat kecewa ya. Ustazah harapkan nanti di PAS nanti tidak menemukan anak-anak yang seperti itu lagi. Jadi buat pelajaran kalian juga, oh ternyata Ustazah Fatimah itu teliti dalam mengoreksi. Nah, kali ini kita lihat persentase yang di soal nomor 1 ya. Ya, jadi di sini terlihat dari 4 kelas ya kira-kira ya 25% ya. Hampir seluruhnya sudah mengerjakan ya. Tinggal beberapa saja yang kemarin yang belum ya. Nah, ini kita lihat di sini dari soal nomor 1. Ini, bacalah teks berikut. Nah, ini ada cuplikan berita, kemudian ada unsur teks berita yang menonjol. Nah, bacalah teks berikut. Sekolah dengan jumlah murid 375 orang itu kerap menjadi percontohan sekolah lain di daerah Bongan. Nah, ini menceritakan tentang apa? Nah, ini kan menceritakan tentang sekolah, ya kan? Berarti di sini kalau jawabannya sekolah, berarti pertanyaan yang cocok apa sih? Apakah kapan? Kemudian jawabnya sekolah, atau siapa jawabnya sekolah, atau mengapa jawabnya kemudian sekolah, atau di mana jawabnya sekolah. Nah, jadi di sini yang paling tepat itu adalah siapa? Karena di sini sekolah itu adalah subjek ya atau bendanya, bukan benda sih ya. Intinya subjeknya lah, nah, atau objeknya lah di sini. Nah, jadi jawabannya sendiri adalah B. Kunci jawabannya itu adalah B. Nah, jadi dari soal nomor 1 ini, itu kebanyakan kalian itu jawabnya adalah mengapa. Kan ya tidak mungkin. Ada pertanyaan seperti ini jawabannya mengapa, ya kan? Jadi yang paling tepat itu adalah diawali dari sini yang menonjol itu di sini dibahas sekolah, kemudian di sini sekolah lagi, ya kan? Ya. Di sini jawabannya adalah B. Kemudian untuk soal nomor 2 sekarang. Berdasarkan paragraf di atas, tema apa? Maksudnya di sini ya, karena kalau soal LJK itu kan otomatis teksnya di atas kemudian baru pertanyaan. Nah, kalau di Google Form itu paling mudah kalau untuk bahasa Indonesia ya soalnya dulu baru teksnya. Berdasarkan paragraf di atas, tema yang tepat untuk teks berita tersebut adalah apa? Nah, ini
Cermatilah teks berikut. 13 Juli 2020 merupakan tahun ajaran baru. Namun kondisi saat ini berbeda dengan kondisi tahun-tahun lalu. Mengingat merebaknya wabah virus corona membuat sejumlah sekolah melaksanakan pembelajaran secara daring, termasuk SMP Bangsa. Sekolah ini sudah memberlakukan daring sejak Senin 13 Juli 2020. Nah, di sini temanya kalau di sini membahas SMP berarti otomatis jawabannya adalah ya pendidikan. Kita lihat presentasenya. Ada juga yang menjawab perekonomian anak-anak. Nah, ini tidak masuk akal ini ya. Jadi kebanyakan itu benar ya. Ada 28 orang yang salah karena jawabnya pengajaran. Yang paling tepat itu pendidikan, ya kan? Nah, ada yang jawabnya sosial. Sosial dari mananya ini sosial? Nah, berarti jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 3. Pertanyaan yang sesuai dengan isi berita di atas adalah, nah ini ada teks. Karena mengidap penyakit polio, Muhammad Sultoni, 27 tahun, warga RT 1 RW 2, Desa Dukuh Sembung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Kondisinya sangat memprihatinkan. Berat badannya sangat jauh di bawah normal, padahal berat idealnya orang seusianya itu adalah lebih dari 50. Nah, di sini ada 4 pilihan. Yang pertama, warga Desa Dukuh Sembung terjangkit penyakit polio. Ya, Muhammad Sultoni mengidap polio yang menyebabkan berat badannya jauh dari normal. Ya juga. Polio biasanya menjangkiti seorang antara usia anak-anak sampai dewasa. Di sini tidak dijelaskan. Berat badan ideal seseorang yang dinyatakan bebas dari polio adalah 50 kilo. Tidak juga, ya. Berarti yang di sini yang paling sesuai itu adalah B. Karena ini yang paling lengkap, ada orangnya juga. Kalau ini warga Desa Dukuh Sembung. Ya, ini ya benar. Warga Desa Dukuh Sembung, tetapi kurang rinci ya. Yang paling sesuai itu adalah B. Kita lihat di sini presentasenya. Nah, di sini ya yang paling banyak juga. Kalian di antara kalian itu hampir semuanya benar, ya kan? 78%. Ada 62%, ada atau 78 orang yang benar. Kemudian ada yang 18 orang itu menjawabnya salah, 14 orang itu salah. Nah, ini juga salah. Oke. Kalau ini jelas tidak dijelaskan ya di dalam pernyataan tersebut. Kemudian soal nomor 4. Perhatikan kutipan berita berikut. Informasi yang disampaikan berita tadi malam terkait penambahan pasien COVID-19 di Kota Solo benar adanya. Sebab Kota Solo yang awalnya dinyatakan dalam kondisi zona kuning kini berubah menjadi zona merah. Nah, ini termasuk apa ini? Oh, ada datanya. Kota Solo yang awalnya dinyatakan dalam kondisi zona kuning kini berubah jadi zona merah. Kira-kira ini berita apa? Kalau harus banyak datanya berarti harus masuk ke berita apa? Apakah di sini berita langsung ataukah opini? Ataukah berita interpretasi ataukah berita mendalam? Jadi jawabannya adalah opini. Ya. Jadi di sini hanya opini saja. Itu kan ada berita kemudian masyarakat menyambung ke opininya. Ya, opini di sini adalah bahwa ada penambahan pasien COVID-19, tetapi tidak dijelaskan, tidak dijabarkan data-datanya, tidak dibahas lebih mendalam. Nah, itu namanya berita opini. Oke, di sini ada berapa anak ini yang benar? Oh, di sini kebanyakan salah terjebak di berita langsung, ya. Nah, kemudian berita mendalam tidak karena itu hanya singkat. Kemudian interpretasi juga tidak. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 5. Tanggapan yang tepat berdasarkan teks berita di atas adalah, nah, di sini ada teks.
Sekitar 250 siswa dari 18 SMP di Kota Bandung bergabung dalam lokakarya penanaman nilai-nilai anti korupsi di SMP Al-Farisi, Bandung, Jumat 9 Desember 2019. Puncaknya yaitu pada tanggal 22 sampai 23 Desember, para siswa akan pergi ke Jakarta untuk mementaskan teater musikal raksasa. Nah, di sini tanggapannya yang paling tepat, apakah informasi yang disampaikan berita itu berbelit-belit? Tidak. Jelas di sini mau langsung memberikan data, oh ada harinya juga. Nah, apakah isi pemberitaan sudah diberitakan di stasiun TV lainnya? Belum, ya kan? Nah, kemudian bahasa yang disampaikan berita itu jelas dan akurat. Ya, ini yang paling tepat ya. Jadi jawabannya adalah C. Jadi di sini berapa persen? Kira-kira? Hampir semuanya benar ya. Ada 71. Setengahnya dari kalian itu benar. Oke. Kemudian simpulan isi teks dari teks berita. Maluku dikenal dengan rempah-rempahnya. Wangi rempah-rempah dari pulau ini menarik negara Eropa ya untuk berkunjung ke Nusantara beberapa abad silam. Ada Portugal, Spanyol, dan Belanda pernah datang di pulau ini. Bukti kedatangan mereka bisa kita saksikan dari situs-situs bersejarah di Maluku. Nah, simpulannya di sini adalah Maluku penghasil rempah-rempah terbesar? Tidak. Peninggalan bangsa Eropa di Maluku menjadi kekayaan Indonesia? Tidak. Kemudian bangsa Eropa sudah mengenal Maluku sebelum mengenal Indonesia? Bukan. Nah, ini di sini rempah-rempah jadi pemicu Portugal, Spanyol, Belanda atau bangsa Eropa itu datang ke Indonesia. Oke. Jadi jawabannya adalah D. Tentu D ya. Jawabannya D. Ya, hampir kalian semua benar. 88 anak yang benar. Kemudian soal berikutnya. Berdasarkan paragraf di atas, kata kerja mental ditandai dengan nomor. Ya, kemarin itu kata kerja mental. Kata kerja ya. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ya. Ini, mengingat bahaya virus COVID-19, pemerintah Kota Surakarta menetapkan bahwa sekolah mulai dibuka bulan Desember 2020, sedangkan pihak sekolah setuju dengan keputusan ini. Untuk sementara waktu sekolah dilaksanakan dengan daring. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah ada di kalimat C. Jadi setuju. Setuju kan kita tidak tahu bentuknya itu seperti apa. Tapi kita bisa membayangkan, oh setuju itu ya mengakui bahwa atau sealurlah dengan pernyataan tersebut ya. Ini kata kerja mental. Dari hampir semuanya di sini hanya 30. Ini imbang ya antara salah dan benar. Jadi di sini 39 anak itu benar, 36 itu salah, 18 juga salah, 32 pun juga salah. Oke, ada yang menjawab yang pernyataan nomor 1, 2, 3. Tapi di antara kalian hanya 39 anak yang menjawab benar. Oke. Soal berikutnya, konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah bla 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 menjadi mahasiswa IPN. Ani adalah lulusan SMA 102 Yogyakarta. Ia adalah siswi yang berprestasi. Bahkan 3 tahun berturut-turut ia menjadi peringkat 1 di kelasnya. Berarti kira-kira mana ini yang paling tepat? Ya jelas yang sebelum menjadi mahasiswa IPN, Ani adalah lulusan SMA karena di sini menjadi mahasiswa berarti harusnya menjelaskan kalau ada dibahas SMA berarti sebelum atau jenjang sebelum SMA sebelum mahasiswa itu adalah SMA sebelum menjadi mahasiswa IPN. Bukan kemudian menjadi mahasiswa IPN tidak nyambung, lalu menjadi mahasiswa IPN juga tidak nyambung, dan pun juga tidak nyambung. Jadi jawabannya 4 adalah sebelum. Kita lihat berapa dari kalian yang ternyata benar. Wow, ya bangga Ustazah. Ternyata hampir dari semua
Kalian semua itu benar, 92%. Wah, paham berarti mengenai konjungsi ini karena mudah ya, sangat mudah ditebak. Kalau salah itu ya sebenarnya keterlaluan. Kemudian alasan ketidakefektifan kalimat tersebut adalah, nah perhatikan judul berita berikut. Mewabahnya penyakit difteri membuat banyak orang-orang menjadi khawatir. Nah, kira-kira di sini yang tidak efektif apa ini? Nah, di sini ada kemubaziran kata. Ada banyak itu sudah menunjukkan lebih dari beberapa orang, lebih dari 2 orang. Di sini masih ada orang-orang. Berarti kata banyak itu tidak diperlukan. Itu tidak efektif karena terlalu mubazir katanya. Nah, kita lihat. Oke, dari kalian 69 anak yang benar. Kemudian soal yang terakhir untuk Ustadzah bahas ya. Jadi nanti Ustadzah akan memberikan soal yang kemarin Ustadzah akan lampirkan beserta dengan kunci jawaban untuk kalian itu nanti belajar ya. Nah, ini dia. Kesamaan informasi kedua teks berita berikut adalah, nah ini ada teks yang pertama, ada teks yang kedua. Teks yang pertama, Kasat Lalu Lintas Polres Bogor mengimbau kepada pengunjung yang hendak berkunjung ke puncak menjelang tahun baru agar berada di tempat tujuan sebelum pukul 13 waktu Indonesia Barat. Imbauan itu berkaitan dengan rencana penutupan jalur menuju puncak sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Imbauan itu sebelumnya sudah disosialisasikan ke sejumlah hotel, penginapan, dan warga setempat. Itu untuk teks pertama. Berarti mengenai imbauan untuk ke jalur puncak ya. Kemudian yang teks kedua, guna menghindari kemacetan di jalur wisata puncak, polisi sudah menyediakan jalur alternatif. Kasat Lalu Lintas Polres Bogor mengharapkan para pelancong itu wisatawan, dengan tujuan puncak agar mengusahakan tiba di tempat sebelum pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ini berkaitan dengan rencana pemberlakuan arus lalu lintas satu jalur. Nah, jadi di sini sama-sama dibahas ini mengenai traffic atau lalu lintas yang ada di Kota Bogor, apalagi di puncak ya. Nah, kita lihat dari pilihan jawaban yang pertama, imbauan Kasat Lalu Lintas Polres Bogor agar wisatawan datang ke puncak. Tidak. Polresnya tidak menyuruh untuk datang ke puncak ya, salah berarti pernyataan pertama. Kemudian imbauan Kasat Lalu Lintas Polres Bogor kepada pengendara roda 2 dan roda 4, tidak juga, karena di situ tidak dibahas roda 2 atau roda 4. Kemudian imbauan Kasat Lalu Lintas Polres Bogor tentang rencana penutupan jalur puncak sore hari. Apakah itu sore hari? Jam 1 siang? Ternyata bukan sore hari ya? Ya, jawabannya adalah D. Jadi di sini imbauan Kasat Lalu Lintas Polres Bogor agar pengunjung puncak tiba di tujuan tempat waktu atau sebelum pukul itu. Oke. 10 soal. Nah, jadi kita lihat di sini, oh ya, sip. Kalian hampir semuanya itu ya mendekati 80%. Benar, dari sekian 125 responden, ternyata 95 dari kalian itu menjawab benar. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini juga banyak yang salah karena kita sudah sepakat untuk membahas 10 soal saja karena terkait dengan durasi. Nanti Ustazah akan memberikan sedikit melampirkan soal yang kemarin dan juga kunci jawabannya untuk kalian pelajari di rumah, untuk kalian pahami, dan kalian bisa belajar untuk menulis jawaban dengan baik ya. Untuk Rom 3 itu loh ya, anak-anak yang Ustazah sering munculkan, gaungkan. Nah, maksudnya gaungkan yang selalu Ustazah suruh untuk kalian itu dikerjakan dengan baik ya untuk Rom 3 karena satu soal itu poinnya 5, eman-eman ya. Kalau di situ adalah kalian itu Rom 1-nya itu tidak kecanda, tidak
sesuai harapan dari 30 soal mungkin hanya bisa menjawab setengahnya, yaitu yang bisa menolong itu adalah di room 3. Jadi usahakan di situ ya dijawab semaksimal mungkin, makanya belajar dengan sungguh-sungguh untuk room 2. Nah, di situ juga kalau kalian belajar pasti bisa jawab. Oke. Nah, oke. Sekian dari Ustazah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Kita akan kembali minggu depan ya. Jadi itu tadi 10 soal yang Ustazah telah bahas ya. Karena terkait dengan durasi otomatis tidak panjang lebar nanti Ustazah menjelaskannya. Kalau ada yang kesulitan ya nanti bisa konsultasi ke Ustazah langsung. Apa yang ingin dibicarakan, yang ingin ditanyakan, yang belum paham apa. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk ke materi baru ya anak-anak. Untuk kalian kelas 8 nanti adalah teks puisi. Ya. Jadi kalian Ustazah minta untuk mempelajari terlebih dahulu di buku paket halaman 71. Ya, di situ ada puisinya Taufik Ismail dengan puisi Aku. Silahkan dipelajari dulu. Nah, nanti kita akan membahas atau minggu depan kita akan membahas bab puisi. Oke, kita akan hayal-hayal ria, ya, berhayal. Puisi itu ya identik dengan kecantikan, keindahan, tapi melalui tulisan. Kita akan belajar bersama, mengasah nilai rasa kita. Oke. Oke, alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Sekian dari Ustazah. Apabila banyak kesalahan, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Terus jaga kesehatan di rumah, selalu rajin belajar. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita dijadikan orang yang soleh-solehah jadi ahli surga nantinya. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku.